Oke, jadi dimulai dengan proyeksi left right handed. Jadi di proyeksi left right handed ini sebenarnya diperkenalkan dulu matriks gamma ya. Oh ya, sebelumnya eh, ya, yang mana matriks gamma 5 ini seperti yang udah dijelasin sama Pak Mirza, eh, mungkin ada di ini ya, udah di recordnya, itu kenapanya gitu, kenapa dinamain disebutnya gamma 5 itu udah dijelasin gitu. Kenapa bukan gamma 4 gitu. Nah, dia punya sifat anti komut yang mana kalau misalnya dia di apa namanya di ini tuh bisa di sama dengan minus gamma mu gamma 5 gitu. Jadi kayak ditukar terus ada minusnya. Nah, terus dari gamma 5 ini itu bisa diperkenalkan proyeksi-proyeksi yang namanya ya ini left right itu. Sebenarnya ini juga nama lainnya kiralitas ya. Yang mana kalau misalnya kita masukin gitu sih, ini udah jadi definisinya sih. Buat yang left handed itu satu minus, kalau misalnya yang right handed itu satu plus. Dan ini juga punya sifat, dan ini sebenarnya kayaknya udah di ini sih, udah diturunin. Bisa dicobain juga ngemasukin ngemasukin ini gamma 5-nya, matriks gamma 5 ke sini, terus ditambahin, dia nanti bakal dapat matriks identitas gitu. Nah, gamma 5-nya ini sebenarnya tergantung dari wakilannya, kita pakai wakilan apa gitu. Whale atau Dirac-Pauli. Nah, ini kan gamma 5 tuh udah ada definisinya. I gamma 0123. Ya, ntarnya tinggal dimasukin aja gitu satu-satu. Ya, ntar bisa dapat nilai gamma itu sendiri. Ini mungkin udah dijelasin juga ada di catatan buat wakilan Dirac-Pauli kayak gimana sama wakilan Whale kayak gimana. Jadi ntar kayak kalau misalnya mau nyoba bisa gitu. Nah, selain dari tiga ini juga ada beberapa sifat lain yang mana ini kalau misalnya yang left sama right itu kalau dikuadratin nanti dia bakal balik lagi ke dirinya sendiri gitu. Dan kalau misalnya dikaliin yang berbeda left sama right gitu itu bakal sama dengan nol. Dan juga gamma 5 ini kalau dikuadratin ntar bakal dapat matriks identitas. Nah ini cuman buat eh, bentuknya kalau misalnya wakilan Whale tuh kayak gini nantinya bakal didapat PL sama PR-nya itu kayak gini gitu. Oh ya, tadi disebut juga kalau misalnya ini dikaliin, proyeksi kiri kanan ini dikaliin ke si atau spinor, nanti ya spinor atau fungsi gelombang lah. Ntar dia bisa dapat yang disebut namanya kiralitas gitu, kiralitas kiri sama kanan. Nah, ini berhubungan sama kemarin ada PR yang tuliskan wakilan Dirac-Pauli untuk operator PL dan PR. Ini sederhana aja, karena kan kalau misalnya wakilan whale tinggal ngemasukin ini ya, ngemasukin ini ke sini ke PL sama PR-nya, habis itu ntar ya udah sih kayak gitu aja. Jadi mari kita coba ketemu udah saya. Nah, pertama kita cari tahu dulu wakilan wakilan Dirac Paulinya itu kayak gimana buat gamma 5 ya. Wakilan Dirac Pauli. Sebenarnya ini bisa diturunin sendiri dari gamma 0 gamma I-nya gitu. Habis itu dikaliin satu-satu ke gamma 5. Tapi ya udah kita pakai yang udah jadi aja. Yaitu gamma 5-nya 0 I 0. Ya bedanya sama yang whale itu. Kalau whale ada minusnya dan dia kebalik I-nya. Nah, terus
Ini kita tinggal masukin aja ke persamaan proyeksi ini yang left sama right. PL, ya PL itu 1 min gamma 5 setengah ya. Ya yang left itu min, yang right itu plus. Nah, ini bisa kita tulis juga setengah. Ini kan satu ini matriks identitas ya. I 0 0 I minus 0 I 0. Di antaranya bisa dapat setengah I min I min I I berarti ya. Nah, terus buat yang PR juga sama aja. 1 plus gamma 5/2. Jadi setengah I 0 0 I minus plus deng 0 I 0. Ya jadinya dapat dapat yang semuanya I gitu. Eh, ya semuanya I. Sebenarnya ini cuman ngeliatin kalau misalnya kita kaliin ini ke C gitu nantinya. Kalau misalnya yang PL nanti bakal jadi antisimetri, sementara kalau misalnya yang R simetri gitu karena nggak ada negatifnya kan. Nah, udah sih kalau misalnya yang tentang proyeksi kayak gitu aja. Buat lebih lanjutnya ada di catatan, bisa baca-baca atau sebenarnya catatan itu kan dari ini ya, dari kuliah. Jadi kayak semacam versi transcribe-nya recording gitu. Kalau misalnya mau lebih lebih detail lagi ya berarti nonton recordingnya Pak Mirza gitu. Nah, jadi kalau misalnya nggak ada yang ini ditanyakan, eh, kita lanjut ke yang selanjutnya, yaitu transformasi Lagrangan. Nah, transformasi Lagrangan ini terutama di ini ya buat buat spinor karena spinor itu dia punya sifat eh, yang mana komponennya kan ada 4 ya. Biasanya kalau yang komponennya 4 itu eh, punya sifat kayak vektor 4, tapi masalahnya dia tuh sifatnya nggak kayak vektor gitu. Transformasinya sih ya, transformasinya nggak kayak vektor 4 gitu. Nah, yang mana dilihat dari transformasi Lorentz-nya gitu. Nah, transformasi Lorentz itu biasanya dipakai buat ruang biasa gitu. Yang misalnya kayak X, Y, Z gitu. Nah, yang nantinya berpengaruh ke momentumnya gitu. Nah, ya tapi ternyata diperoleh kalau misalnya spinor itu nggak kayak vektor 4, makanya dibedain gitu antara medan spinor sama medan vektor. Dilihat dari transformasinya. Nah, ini eh, ada beberapa sifat ya, terutama salah satunya yang ini, yang si aksen X aksen sama dengan S si X ini. Ini sebenarnya ya cuman buat nantinya didefinisiin buat nyari transformasinya di mana nanti S ini itu matriks matriks 4 kali 4 yang dijelasin lagi sama bapaknya nanti tuh itu bentuknya bisa macam-macam gitu tergantung nanti persamaan akhirnya gimana dan yang memenuhinya gimana gitu. Nah, buat ini buat apa namanya, ya ini aku bentar ya share-nya. Oke. Nah, ini eh, buat pembuktiannya gitu. Kenapa yang spinor itu nggak kayak
vektor itu bisa dilihat dari contohnya itu persamaan Dirac gitu. Karena persamaan Dirac ya kan melibatkan medan spinor kan. Nah, ini tuh kita pengen ngebuktiin antara persamaan satu yang belum diganti gitu, eh, ruangnya ini. Itu kalau misalnya diganti, udah ditransformasiin, itu harus tetap sama bentuknya. Nantinya yang ini ya kita masukin persamaan yang udah aksen ini, dan nanti perlu dibuktikan kalau dia balik lagi. Nah, dari penurunan ini, itu nantinya dapat beberapa sifat gitu. Beberapa sifat, tiga sifat inilah yang paling utama. Nah, dari situ kita bisa eh, ngebuktiin beberapa suku-suku lain, kayak perkalian-perkalian Medan gitu, itu kalau misalnya ditransformasiin bakal kayak gimana gitu bentuknya. Kayak misalnya, kalau skalar itu artinya, kalau misalnya dia ditransformasiin, dia bakal balik lagi ke dianya sendiri gitu. Jadi kayak sama aja. Sementara kalau misalnya vektor 4 nanti bakal ada tambahan lambda mu nu-nya, eh, tensor ya, tensor metriknya. Nah, terus yang, oh ya, ya sama ada yang pseudo skalar ya, pseudo skalar sama pseudo vektor itu lihat dari minus minusnya ini. Jadi kalau misalnya pseudo skalar, ya pseudo skalar itu dia ada minusnya. Jadi kalau misalnya ditransformasiin ada minusnya. Sama tapi ada minusnya. Kan harusnya kalau misalnya sama itu skalar, tapi ada minusnya. Jadi pseudo skalar. Sementara kalau misalnya pseudo vektor, ntar ya ini bergantung sama ininya, apa namanya, karena ada gamma mu, itu tergantung mu-nya tuh berapa gitu. Ya kira-kira kayak gitu. Nah, ini buat PR yang kemarin, itu tunjukkan transformasi Lorentz dan paritas matrik Sibar, gamma mu, gamma 5. Nah, ini sebenarnya udah ada di catatan sih, tadi udah aku tunjukin juga. Gamma mu, gamma 5. Ehm, oh ya, oh ya aku lupa. BTW transformasinya ada dua tadi tuh. Jadi yang Lorentz sama, sebenarnya nggak cuma dua, tapi yang kita pelajarin dua ini gitu. Transformasi paritas. Tadi Lorentz sama paritas ya. Nah, bedanya adalah kalau Lorentz kan kayak gini persamaannya. Sementara kalau misalnya paritas, ya beda di S-nya aja gitu, matriks X-nya, S-nya. Nanti dia persamaan yang memenuhinya kayak gini. Sebenarnya sama aja, cuman SP-nya. Coba kita lihat. Oh, yang ini maksudnya. Ya, bedanya SP-nya aja. Di mana SP-nya ini kalau misalnya paritas, dia udah nentu gitu. Udah pasti gamma nol. Hmm, ya, jadi kalau misalnya yang ini, buat ngerjain yang buat ngerjain yang paritas sudah ada di sini. Ini buat paritas transformasi paritas ya, intinya eh nantinya, oh ini harus ada ininya, bar dimasukin yang C-nya itu masukin yang aksennya. Habis itu bukan dimasukin sih, tapi kita masukin eh yang tadi ini, yang ini. Jadi ntar dimasukin SC-nya. Bentar. Ya, hmm, ya SC. Dimana nantinya kan wait. Ya,
S aksen itu sama dengan S C. Nah, tapi ini paritas. Dimana kalau misalnya SP itu sama dengan gamma nol. Jadinya di sini gamma, gamma lagi, si bar aksen, gamma mu, gamma 5 si aksen sama dengan S. Oh, kalau misalnya bar itu berarti dia di kiri ya. Jadi SP-nya ke kanan, di kanan. SP, gamma mu, gamma 5 SP, si. Nah, terus ada, oh ini kita langsung masukin aja SP-nya, gamma nol, gamma 5, gamma mu, gamma 5, gamma nol, si. Terus pakai sifat eh, dari ya sifat-sifatnya matriks gamma. Kalau misalnya ditukar, eh, dia anti komut ya, jadi bakal bakal perlu ditambahin negatif karena ini dia perlu ditukar 2 kali. Ya, enggak ding. Oh enggak, ini sampai sini itu negatif ya. Jadi kalau misalnya dipindahin sekali itu negatif. Gamma nol, gamma mu, gamma nol, gamma 5 si. Nah, terus dipindahin lagi kan. Jadi minus, enggak. Kalau misalnya dipindahin lagi, dikaliin minus, minus kali minus, positif. Si bar, gamma nol, gamma nol, gamma mu, gamma 5 si. Nah, gamma nol kuadrat itu 1. Jadi, si bar, gamma 5 gamma mu, gamma 5 si. Nah, ini udah sama bentuknya sama yang ini. Oh ya, lupa ada aksennya. Enggak deh, enggak perlu. Ya, ini kan. Ya, jadi sama kayak yang ini, tapi bedanya adalah kalau yang ini udah dimasukin mu-nya, mu 0 sama yang ini 1, 2, 3. Tapi ini ya bergantung, ini bisa dibalikin ke sini juga bergantung sama mu-nya ini. Kalau misalnya mu-nya 0, eh, ini pas di sebelah sini, di bagian sebelah sini dia nggak perlu kita tukar lagi kan si gamma gamma nolnya, makanya dia tetap minus, ada minusnya. Sementara kalau misalnya 1, 2, 3 berarti kan beda sama gamma nol. Ya, si gamma nol yang ada di sini perlu kita pindahin ke sebelah sini gitu. Makanya minusnya dikali minus lagi jadi positif gitu. Kayak gitu aja sih. Nah, itu buat yang paritas. Buat yang Lorentz, mari kita coba transformasi Lorentz. Sama aja ya. Eh si bar, si bar aksen, gamma mu, gamma 5 si aksen. Kita transformasikan. Nah, bedanya adalah kita perlu menggunakan yang sifat-sifat ini. Bisa pakai ini aja langsung ya. Eh si si bar, si bar aksen, si bar, ya si bar aksen sama dengan si bar S-1. S-1 gamma mu, gamma 5 S si. Eh, aku cek dulu. Oh, ternyata BTW ya, udah ada juga. Udah dikerjain juga di sini. Oh ya, ini catatannya adalah ini bertransformasi
seperti, aduh, seperti pseudo pseudo vektor ya, pseudo vektor. Ya, pseudo pseudo vektor atau aksial vektor. Nah, yang ini udah sih, ini udah diturunin gamma mu gamma 5. Ntar kita masukin si bar aksen gamma mu gamma 5. Ntar masukin eh, yang si barnya ini, si bar ini, yang si aksennya biasa yang ini, yang S si itu. Ntar tinggal ini kan belakang, belakang. Oh, eh, perlu dipenuhi juga. Sebentar. Em, oh, ya, kalau misalnya dikaliin dari kiri, ntar perlu perlu memenuhi tensor ya. Yang makanya nanti dia bertransformasinya seperti vektor 4. Ini ada di bagian penurunannya sih. Nanti dikalikan, perlu dikalikan S gitu. Ya kira-kira seperti itu. Buat yang nomor 2, selanjutnya untuk nomor 3, ini sebenarnya kayaknya cukup sederhana. Dan sebenarnya aku yakin pasti bisa dikerjain sih ini. Ini waktu itu aku pernah bikin, sebenarnya ini PR ya, PR tahun lalu juga. Eh, nah, untuk, tapi ini materinya itu yang sebelumnya lagi gitu. Ini kan proyeksi left right handed itu setelah formalisme kan. Nah, ini masih di bagian formalismenya. Kalau buat nurunin, jadi dari densitas Lagrangian ini diturunin persamaan geraknya gitu. Jadi persamaan gerak tuh bisa disebut sebagai persamaan gerak juga. Nah, itu pakai ya persamaan Euler-Lagrange, persamaan Euler-Lagrange, Lagrange. Nah, ini tinggal kita masukin masukin satu-satu ke persamaannya. Ini ada dua ya, ada dua medannya, yang si bar sama yang si. Ntar tinggal diturunin terhadap yang si, yang satu sama yang satunya lagi si bar. Ntar masukin ke persamaan ini, udah sih dapat gitu. Sebenarnya maksudnya adalah pilih gitu medannya mau yang si bar atau yang si. Apakah ini perlu aku kerjakan? Tapi gak apa-apa, kita coba lagi aja latihan buat aku sendiri. Do L, do kita pakai yang kita pakai yang medannya si aja, do si. Nah, ini yang ini. Buat yang suku pertama diturunin, oh ya, diturunin terhadap domio ini ya. Wait. Oh, ini contohnya adalah contoh yang Klein Gordon ya. Kalau misalnya yang si, itu kan di suku pertamanya ada si-nya tuh di dalam domio ya. Jadi dia ketika diturunin terhadap si, itu nggak bisa langsung aja gitu. Oh iya, nggak deh. Ya ini yang do L per do si ya, cuman bagian suku kedua doang, yaitu minus M
sibar. Nah, sementara buat yang satunya lagi, ya sebenarnya sederhananya tinggal langsung coret aja gitu ininya. I sibar gamma mu gitu. Tapi sebenarnya em, penurunannya lebih lebih baik itu dengan kita nuruninnya kayak gini gini. Jadi ya indeksnya perlu diubah dulu gitu. Terus ya dikerjain satu-satu. Sebenarnya ya udah sih kayak gitu aja. Tapi ntar bakal tetap dapat kayak gini intinya. Terus ini balik lagi ke pengamanan ini. Berarti kan minus M C bar minus I C bar gamma mu. Atau kalau kita pindahin ruasnya, I C bar gamma mu plus M C bar sama dengan nol. Ya, Eh, atau kita bisa tulis I gamma mu tambah, gamma mu ya? Bener kan? Nah, M. Oh, lupa. Dikaliin si lagi, dikaliin si dari kanan ya. Kalau dikaliin si dari kanan ya udah kayak gini. Sama dengan nol. Enggak deh, nggak perlu. Ya, mari kita lihat. Ya, persamaan Dirac kan kayak gini ya. Oh iya, do mu-nya. Lupa sama. Oh iya, do mu-nya. Do mu-nya di sini. Nah, jadi ini nggak kayak gini. Lupa, lupa, lupa. Do mu-nya itu kena ke si si bar ini ya. Si bar. Jadi do mu I-nya bisa keluar gamma mu-nya juga sih. Kita tulis kayak tadi aja bentuknya. Si bar I do mu. Tapi kalau misalnya kayak gini tuh artinya dia si do-nya gerak apa kenanya ke sisi bar ini. I gamma mu deh, I gamma mu do mu tambah M sama dengan nol. Jadi kalau si bar ya ditulisnya dari kiri. Karena dia matriks kan dan eh, kalau si itu misalnya matriks yang kayak gini, jadi kan si bar itu yang kayak gini. Makanya dia ya perlu dari kiri gitu. Nah, ya ini buat yang kalau misalnya kita turuninnya terhadap si bar nanti bakal dapat kayak gini. Sementara kalau yang dituruninnya terhadap medannya si, dapatnya yang bentukannya si bar atau si bar tuh adjoinnya ya, Hermitian conjugatnya. Atau ya si Dagger gamma nol. Ini sebenarnya bisa dibuktiin juga dan kayaknya di kuliahnya juga bapaknya sempat nurunin gitu. Jadi ngebuktiin antara persamaan yang Hermitian penjugat ini, yang si bar ini tuh sama sama aja kayak persamaan yang ini gitu. Aku lupa ada di pertemuan keberapa, tapi ya bisa dicek lah. Ada penurunannya, bapaknya nurunin sendiri. Oke, sampai sini apakah ada yang ingin bertanya? Ini masih dua materi doang sih. Atau ada yang ingin eh, ditanyakan yang bingungnya?
Maksudnya selain dari dua materi antara proyeksi sama transformasi Lagrange ini, oke, sambil menunggu kita ngerjain UTS tahun lalu, karena kayaknya belum ada pembahasannya ya. Nah, tapi ini disclaimer sebelumnya adalah ini UTS-nya yang aku ngerjain gitu. Jadi bukan bukan kunjaunya ya, bukan kunjau dari Pak Mirza, tapi yang aku kerjain. Nah, ini nomor satu ini yaitu tentang helisitas atau ya berkaitan erat dengan tadi proyeksi left right ya. Helisitas itu diturunin dari eh, proyeksi dan ya helisitas sama kiralitas lah temenan gitu. Oh ya, BTW lupa ya tadi sebenarnya. Di helisitas itu ini sebenarnya ada di catatan. Eh, di sini ya bisa dibaca. Nah, ini nantinya kalau misalnya di energi rendah itu nantinya helisitas itu menggambarkan proyeksi spin ya proyeksi spin dari partikel itu ke arah gerak atau momentum ya ke arah momentumnya. Jadi yang negatif itu artinya kalau kebalik gitu. Ini sebenarnya ada beberapa sumber itu menjelaskan dengan gambar ya. Mari kita lihat. Nah ini ya pokoknya yang ini. Jadi misalkan si ini partikelnya itu punya momentum arah geraknya ke kanan gitu. Nah sementara dilihat dari spinnya, kalau spinnya searah sama si momentum ini berarti dia right handed. Tapi kalau misalnya spinnya berlawanan sama momentum berarti dia left handed. Atau bisa dilihat dari perkalian antara spin sama momentumnya gitu. Kalau positif itu berarti right handed, yang mana nanti helisitasnya juga positif gitu. Sementara kalau misalnya negatif itu berarti left handed atau ya left handed. Ini dilihat dari sini juga. Ini jadi S. Kalau di sini pakai S ya. Kalau di sini pakai sigma, tapi ini sama aja sebenarnya itu spin harusnya. Nah, oke. Jadi tentang helisitasnya di bagian situ itu menjawab dari pertanyaan yang pertama. Kalimat pertanyaan yang pertama. Ini aku iniin aja stabiloin spin berlawanan arah ya. Jadi itu kalau helisitasnya negatif. Helisitas negatif. Nah, jelaskan dengan singkat mengapa helisitas merupakan besaran yang tidak invarian terhadap transformasi Lorentz. Eh, sebentar, aku sedikit lupa kalau singkat juga gimana. Ternyata tidak ada di dalam catatanku. Bentar, aku lupa. Eh, apa terdapat jelaskan dengan singkat mengapa di situ oh ya. Jadi sebenarnya ini oh ya, aku mencatat. Oh gini, ternyata aku kelewatan, sorry. Jadi eh, sebenarnya bisa dilihat dari ininya ya, dari transformasi Lorentz-nya itu sendiri. Jadi balik lagi ke kuliah
relativitas, misalnya teorel, itu kalau misalnya kita tahu, oh, bentar ini kayaknya harus kita perluas. Transformasi Lorentz. Eh, Kalau misalnya masih ingat kan, misalnya ada kerangka gitu, kerangka acuan, X, Y, Z, ini diam, ini diam. Nah, yang satunya lagi, ada kerangka acuan lain, X, Y, Z. Nah, tapi ini gerak gitu, gerak dan kecepatan V, ini gerak. Anggap aja ini kerangka acuannya namanya F, ini F aksen. Nah, ini dua-duanya ini dia mereka mereka mengamati suatu kejadian di mana kejadian ini koordinatnya X, Y, Z, T. Jadi waktunya juga ya. Nah, nanti yang diamati sama kerangka acuan yang F sama F aksen itu bisa beda karena dari dan kita bisa cari di kan kalau misalnya ini X, Y, Z, T itu di kerangka acuan yang diam kan. Nah, kalau misalnya yang gerak itu tinggal pakai rumus. Eh, aku lupa bahasa Indonesianya tapi harusnya transformasi Lorentz sih. Cuman kalau misalnya di Wikipedia itu Lorentz bus ya gitulah pokoknya. Gamma T min Vx Vx per C kuadrat. Sebenarnya ada yang versi betanya ya, bentar. Nyari dulu beta. Oh, ya, pakai yang ini dulu aja. Sama yang, oh salah ini T harusnya T. Kalau yang X aksen itu gamma X min VT. Oh, kalau misalnya versi betanya itu X aksen sama dengan gamma X minus B CT. Nah, di mana beta ini itu V per C. Ya gitu lah. Ini harusnya, oh enggak ini kebalik. Maksudnya yang ini. Nah, sementara kalau misalnya helisitas itu yang apa namanya yang dilihatnya itu transformasi dari momentumnya. Nah, kalau misalnya momentum itu ya partikel momentum. Maksudnya eh, ya momentum partikel itu P vektor ya. Di mana ini kalau kita tulis mengandung dua komponen kan apa ya disebutnya? Ya, itulah. Oh ya, BTW aku lupa ngejelasin. Kalau misalnya eh, biasanya yang ini kan jadi yang bertransformasi dia di arah X ya. Biasanya yang di sumbu Y-nya itu tetap sumbu Y dan Z. Ya, di gimana sih?
Oh ini. Oke, balik lagi ke helisitas. Ini tadi mengingatkan kembali saja tentang transformasi Lorentz secara umum. Kalau yang helisitas itu kita lihat dari momentumnya. Momentumnya yang mana momentum itu kan P mu ya, P mu aku lupa di atas atau di bawah ya ininya. Apa namanya? Indeksnya eh, yang P0, P0 PI itu. Nah, kalau misalnya transformasi buat momentum, itu persamaannya karena ini ada dua ya. Yang P0, oh salah, ternyata nolnya di atas lupa. P aksen 0 itu sama dengan gamma P0 minus beta PZ. Oh ya, ini anggap aja di sini untuk, kan yang tadi ini geraknya di sumbu X ya. Ini anggap aja yang ini, maka kalau misalnya buat di arah Z-nya itu sendiri, iya, jadi komponen momentum di arah Z itu kayak gini. Jadi antara yang energi sama momentum di arahnya masing-masing itu beda ya. Maksudnya saling terikat gitu dari persamaan ini. Karena cuman di arah Z doang, ya udah yang X-nya itu sama aja, PX, dan PY-nya itu sama dengan PY. Nah, di sini itu entarnya dua persamaan ini tuh perlu dimasukin ke persamaan helisitas ini yang ini maksudnya. Eh, Sigma dikalikan P. Nah, biasanya adalah biasanya ya sebagian besar kasus itu kalau misalnya P itu kalau ditransformasikan dia enggak enggak nilainya enggak sama dengan yang sebelumnya gitu misalnya. Yang P aksen tidak sama dengan P gitu. Jadinya entarnya ya H aksennya bakal jadi enggak H gitu. Em, ya intinya kayak gitu sih. Ini dua persamaan ini maksudnya sama ada arahnya ya. Sigma P per 2, sigma P per 2 ini vektor satuan dan kita lihat H aksennya ini kan dan lain-lainnya ah, karena kira-kira kayak gitu. Nah, secara berarti transfer dari helisitas ini momen yang mana biasa informasinya. Nah, terus yang kalimat selanjutnya helisitas itu kiralitas yang diwakili oleh operator gamma 5
CL sama dengan setengah plus operator kira-kira tersebut. Nah, ini berarti yang kita mentioning a su- uh, jadinya CL dan R adalah uh, suatu, sebuah vektor sebuah vektor dari operator kiralitas dari operator kiralitas 5 tadi CLCR itu vektor, gamma 5-nya itu operator. Nah, ini kita kembali ke aljabar linear yang mana persamaan persamaan eigen ya, itu ini misalnya operator. Nah, P ini itu vektornya atau eigenvektor itu sama dengan ini eigenvalue-nya, lambdanya itu eigenvalue dikalikan vektornya. Aku kembali-kembali ya bilang vektor atau eigen ya sama aja lah ya. Nah, kita coba pakein ini ke ke CL. Nah, jadi di sini si CL-nya ini jadi V-nya. Anggap aja kita kerjain CL-nya aja lah ya, karena CR sama aja kan. Sebenarnya kayak tinggal ngulang. Aku di sini bakal ngerjain CL-nya aja, dan kalau misalnya kalian mau nyobain yang CR, boleh lah ya. Meskipun sebenarnya sama aja, tinggal ganti positif negatifnya. Nah, dari tadi di ini disebutin kalau ya ini apa namanya definisi sih, karena CL kan sama dengan PL dikalikan si ya, di mana PL-nya setengah 1 min gamma 5. Jadi ya udah kita masukin aja 1 - gamma 5 si. Nah, perlu kita kalikan dengan gamma 5 di depannya. Kita kalikan gamma 5 ya, biar memenuhi persamaan yang ruas kirinya ini. Kita cobain aja. eh ini gamma 5-nya kita masukin. Gamma 5 minus gamma 5 kuadrat dikalikan si. Nah, gamma 5 kuadrat itu 1 ya. Maksudnya matriks identitas. Gamma 5 minus I. Si. Nah, ini sama aja kayak minus setengah I. Ya, ini biar sama I juga deh. I minus gamma 5 si. Atau setengah I minus gamma 5 si ini itu sama aja kayak CL. CL. Em, jadi bisa dilihat di sini kalau eigenvalue-nya lambda ya, lambdanya ini itu sama dengan -1. Ah, yang disebut kalau misalnya ya minus karena minus gitu. Ini berarti sama aja kayak kiralitas kiri. Jadi yang kiri itu eigenvalue-nya negatif. Berarti yang saya yang kanan eigenvalue-nya positif. Tapi aku belum nyobain sih ngerjain yang kanan. Tapi harusnya kayak gitu. Ya kira-kira kayak gitu cara buktiinnya. Ntar tinggal kalau misalnya yang CR ya tinggal masukin aja. Ini plus, karena plus dimasukin. Ntar kan em, 5 plus gamma 5 kuadrat ya. I ntar eh, gamma 5 ditambah I. Atau sama aja I plus gamma sama aja kayak
CR itu sendiri. Jadi gamma 5 dikalikan CR sama dengan gamma 5 atau eh eigenvalue-nya ya sama dengan 1. Udah sih kayak gitu buat yang CR. Jadi nomor satu seperti itu. Ini kayaknya ada beberapa poin. Jadi nge-review lagi yang ada di nomor satu. Poin pertama adalah tentang helisitas. Helisitas negatif itu apa? Terus yang kedua, kenapa helisitas itu tidak invarian terhadap transformasi Lorentz? Dan yang ketiga adalah tentang em, ngebuktiin kalau misalnya si si L dan si R itu subvektor dari operatornya gitu, operator kiralitasnya. Oke, itu nomor satu, masih seperti itu. Nah, nomor dua ini nge-review tentang teori-teori interaksi ya. Jadi mari kita lihat lagi ke catatan. Di catatan itu ada diperkenalkan beberapa teori ya. Yang paling pertama itu tentang Yukawa, teori Yukawa yang mana beliau men nah, dari teori Yukawa, terus kalau lemah, sebenarnya kalau yang sebelum sebelum kita nemuin ke Medantera itu ada yang Mills dulu gitu. Yang Mills, maksudnya sebelum sebelum QCD salah ya. Jadi kan ini ceritanya mau mau ngejelasin tentang apa tuh gagal ini sifat dari Medantera menjelaskan hmm, masih menganggap kalau elementernya itu proton sama neutron padahal kan harusnya tapi dia udah menerapkan ada grup gitu grup SU2 masalahnya kan kalau interaksi kuat kan QCD harusnya SU3 ya jadi ya di situ salahnya karena eh, menganggap partikel elementernya salah dan penggunaan grupnya juga salah tapi ya di sini penemuannya ya, yang Mills itu menginspirasi menginspirasi Weinberg Salam ya. Iya kalau nggak salah. Untuk akhirnya yang menemukan yang electrowave weak. Nah, sementara kalau yang Fermi, dari Fermi itu eh, versi interaksi lemahnya. Bedanya adalah kalau misalnya di Fermi itu dia masih melibatkan eh, apa namanya partikel right-handed yang mana harusnya kalau misalnya di interaksi lemah itu cuman ada yang left-handed ya. Nah, ya makanya yang bisa dijelasin nanti yang sekarang gitu yang bisa dijelasin sekarang yang ada sekarang gitu teori lemah itu interaksi lemah itu harus gabung sama yang elektro gitu karena untuk menjelaskan adanya partikel adanya massa di medan-medannya itu kan dari eh, suku massanya ya tapi suku massa itu harus melibatkan eh, yang partikel left-handed sama yang right-handed. Nah, tapi di interaksi lemah itu mensyaratkan hanya left-handed. Jadinya, jadinya eh, kita harus ngegabungin gitu, ngegabungin sama yang U1 gitu. Jadi biar biar bisa biar masih tetap bisa yang satu ada L-nya, yang satu R-nya, yang mana R-nya itu dari U1-nya gitu. Jadi L itu left-handed, R itu right-handed. Nah, ini aku baru ngomong doang. Ntar aku catat ya, aku catat. Mari kita ini, ya kira-kira kayak gitu untuk penjelasannya. Kalau secara ngomong tadi kayak tadi. Nah ini, bentar, seperti ini. Oke. Interaksi lama menurut teori Medentera dan
teori Fermi. Oh, ini aku ketik aja nih biar cepat. Interaksi, interaksi lemah, medan, ini, teori Fermi. Kalau tadi teori Fermi, tadi masih melibatkan ini ya. Oh ya, ditinjau dari partikel pembawa interaksinya. Partikel pembawa interaksi. Nah, pembawa interaksinya teori Fermi, bentar aku lupa. Oh, jadi di kalau misalnya teori Fermi itu nggak melibatkan ini, nggak melibatkan eh, nggak melibatkan, jadi nggak ada gitu, nggak ada, nggak ada partikel pembawa interaksinya. Dalam kurung ya interaksinya kontak langsung. Nah, ini dijelaskan dengan simetrinya. Oke, bentar. Simetrinya itu nggak ada karena belum pakai eh, mekanisme, salah mekanisme lagi. Belum pakai teori Tera. Baru ada SU-nya tuh di teori Tera itu kan. Nah, eh, oh ya diagram. Nah, diagram ini baru kita bisa jelaskan maksudnya interaksi kontak langsung itu gimana. Nah, jadi interaksi lemah itu biasanya digunakan untuk menjelaskan peluruhan beta. Mari kita lihat catatan. Mari kita lihat catatan. Nah, BTW ini merah itu tipe ya. Jadi peluruhan beta ya, N itu nanti bakal menjadi P elektron sama antineutrino. Peluruhan beta N berubah menjadi P tambah elektron tambah antineutrinonya. Nah ini kalau digambar dalam diagram itu bakal kayak ini. Set. Jadi neutrino di sini, salah, neutron, ini proton, ini elektron, ini apa namanya? Oh, salah ya ininya. Nah, apa namanya? Neutrino. Ya, jadi nggak ada pembawa interaksinya dia langsung atau ini juga disebut dengan four point interaction. Four point interaction. Ya, four point interaction atau four fermion interaction. Nah, itu kalau teori Fermi. Sementara sementara kalau misalnya yang teori medan tera, sebenarnya ini medan tera dalam kurung Higgs gitu ya. Dalam kurung mekanisme ditambah mekanisme Higgs. Itu partikel pembawa interaksinya tentu saja yang kita tahu W boson ya. W dan Z boson. Sebenarnya W-nya W positif negatif dan Z-nya Z nol atau Z neutral. Simetrinya dia SU aku tulis aja deh. S SU2 buat yang L doang dikalikan dengan U1 Y. Simetrinya yang itu dan diagramnya ini untuk jadi N P
wait. Nah, N, P, ya P-nya keluar. Terus dia berinteraksi ini W-nya, ada W-nya. Sebenarnya kalau nggak salah, buat W itu titik-titik deh. Jadi kayak garis-garis gitu buat diagram Feynman-nya. Tapi nggak apa, garis dulu aja. Nah, ini neutrino, ini elektron. Jadi ada W-nya di sini. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi, kalau misalnya mau ngejelasin lebih lanjut buat simetrinya, itu ada di sini. Ya, SU2L kali U1Y. Jadi bagian itu artinya dia duplet, duplet yang dan singlet yang right-handed gitu lah. Kayak gitu. Oh ya, itu baru interaksi lemah. Selanjutnya adalah interaksi kuat. Interaksi kuat kata Yukawa. Nah, partikel pembawa interaksi kata Yukawa itu adalah meson pi ya. Meson pi. Simetrinya nggak ada. Diagramnya lupa. Oh, ini harus kita lihat dari ada contohnya itu di buku ini ya. Sebenarnya ini QCD, yang QCD, tapi nggak apa. Interaksi kuat. Oh, yang buat diagram yang Yukawa aku skip dulu karena sebenarnya itu sama aja gitu loh, kurang lebih ya, kurang lebih lebih sama yang Tera, Medan Tera maksudnya. Nah, kalau di teori Medan Tera karena kita tahu sebenarnya partikel kompositnya adalah partikel elementernya itu adalah quark. Jadi harusnya yang membawa interaksi adalah gluon dan simetrinya pakai SU3. Nah, diagramnya yang ini. Salah. Diagramnya ini. Nah, ini kalau misalnya mau ngebedain antara diagramnya Yukawa sama yang Medantera, kalau misalnya Yukawa, bentar. Oh ya, kalau Yukawa bisa disederhanakan aja. Jadi kayak gini. Jadi ini ceritanya antara proton dengan proton ya. Pi. Ya, ini Yukawa. Jadi sama aja tapi lebih sederhana gitu kalau Yukawa. Jadi sebenarnya Yukawa tuh eh, teori Yukawa itu versi makroskopisnya dari QCD. Kan kalau QCD karena kita udah tahu sebenarnya elementernya itu quark dan sebenarnya yang berinteraksinya itu ya antar quarknya itu yang mana pembawa interaksi antar quark itu adalah gluon. Jadi sebenarnya yang berinteraksinya gluon. Tapi secara makroskopis kan sebenarnya quark itu nggak bisa sendirian. Dia cuman bisa terkungkung di sini di apa namanya pengungkungan quark itu kayak cuman bisa ditemukan dalam kondisi yang udah nyatu gitu di proton atau meson, misalnya di hadron atau meson ya.
ya boson atau meson. Nah, itu yang tadi. Oh ya, yang kelihatannya jadi cuman yang apa yang kelihatannya antara proton sama proton itu yang berinteraksinya ya meson ini gitu. Jadi kalau misalnya secara mikroskopis ya yang kelihatannya yang berinteraksi pi gitu. Ya kira-kira gitulah. Itu buat yang nomor dua. Oh ya, jelaskan juga mana teori yang benar. Yang benar tentu saja yang tera ya. Ya, kayaknya ntar aja aku tulisin. Kayak gitu dulu aja. Kita nomor tiga dulu. Yang buktiin gak Lagrangian. Eh, pertama kita coba identifikasi dulu. Oh ya, enggak, kita coba jelasin dulu tentang Lagrangian itu. Jadi Lagrangian itu dimensinya 4. Maksudnya 4 itu eh, ini kan ini ya dari pakai satuan natural. Kalau pakai satuan natural itu dimensi dari panjang, waktu, panjang dan waktu itu sama dan ini akan setara dengan m pangkat minus satu. Ini dapatnya dari mana? Ini dari sama dengan mc kuadrat. Ya ntar kalau misalnya mau diturunin lagi kayak apa namanya mc kuadrat. Oh ya, mc kuadrat di mana kan c-nya sama dengan satu ya. Ya udah berarti sama dengan m. Karena entarnya bisa diperoleh nah aja itu ada 4 gitu. Membuat dimensi per medannya sendiri itu sebenarnya beda-beda. Kayak misalnya dimensi dari C itu 3/2. Ini bisa diturunin. Jadi kayak eh, C ini, kenapa kita bisa tahu dimensi 3/2 itu dari cobain aja ke persamaan Lagrangiannya buat Dirac. Nah, Dirac itu sebenarnya Lagrangian itu kan eh, suku kinetik dikurangin sama potensial. Energi kan ini. Energi ntar bisa diturunin itu tuh eh, berapa gitu ininya apa namanya dimensinya. Ntar aku cek lagi, recheck. Oke, lanjut ini dulu aja. Jadi buat spinor itu 3/2, buat medan skalar atau V itu satu, dan kalau A, oh ya, A atau medan vektor itu satu. Nah ini kalau bisa diturunin, kalau diturunin eh, dimensinya nambah satu. Karena kalau diturunin kan misalnya do mu anu gitu. Nah, do mu kan itu kan do do x. Ya tergantung sini do do a mu. A itu kan ini tuh satu kan ininya. Satu dimensinya. Ya anggap aja L gitu. Ini tuh L min satu.
Jadinya ntar L-1 ini perlu di L-1. Oh, eh, atau M ya. M. Salah-salah. Kita pakai yang M. M-1 ini perlu dikalikan ke yang A. A ini gitu. Jadinya, jadinya ya perlu ditambahin satu lagi. Gitulah. Nih, aku kita balik lagi ke sini. Cobain. Oh, lah Medan itu dan itu artinya jadi eh oke kita lanjut lagi. Nah, tadi jumlah medannya maksimum 4, minimum partikel I. Medan itu menggambarkan interaksi dari partikel-partikelnya. Jadi udah pasti kalau mau gambar interaksi ya pasti nggak bakal sendirian gitu. Nah, kita cek aja ini ada yang kebanyakan nggak gitu medannya. Tapi ini aman sih. Ini ada dua kan. Yang satu ada dua, ini ada satu dua tiga, ini satu dua tiga empat, ini satu dua tiga, ini satu dua, yang ini satu dua tiga. Nah, kan kita cek aja lagi. Nah, terus ini pakai ini aja biar kelihatan. Poin yang selanjutnya adalah gamma mu ini, matriks gamma maksudnya, matriks gamma termasuk gamma mu itu cuman bisa buat buat ini ya, buat spinor, spinor dalam kurung ya sih, buat medan sih. Karena kan matriks gamma ini itu dituruninnya pas ditemukannya gitu, ditemukannya kan pas kita nurunin persamaan Dirac. Yang mana persamaan Dirac yaitu pakai medan spinor gitu. Mana ya? Nah ini dia coba bikin persamaan linearnya gitu. Maksudnya solusi persamaan Einstein relativistik tapi versi linearnya. Kan kalau Klein Gordon itu kuadratik ya. Jadi yang E kuadrat sama dengan P kuadrat C kuadrat tambah N kuadrat C pangkat 4. Nah, kalau misalnya Dirac itu yang linear kayak gini. Nah, dari situ ntar diperkenalin gamma. Jadi matriks gamma baru diperkenalin pas di persamaan Dirac gitu. Makanya berfungsinya cuma buat spinor. Sementara yang satu, oh, kejauhan. Sementara yang persamaan satu ini dia ada gamma, tapi kenanya di medan medan V gitu atau medan skalar. Jadi ini nggak bisa karena gamma mu nggak bisa sama V. Nah terus yang selanjutnya, oh ya lupa. Yang selanjutnya itu si bar gamma mu si 2 mu anu. Nah, si bar gamma mu si ini itu sebenarnya suatu bentuk yang cukup umum. Kayaknya itu beberapa kali di ini ya di transformasi Lagrangian. Nah, si bar gamma mu si itu kayak udah bentuk bentuk yang cukup umum itu karena itu adalah bentuk persamaan arus ya ada di persamaan elektrodinamika. Nah, ini tuh sama aja kayak eh, suku arus apa namanya? Ya gitu lah pokoknya. Nah, sementara persamaan suku arus ini itu dikalikan dengan medan dari medan
apa namanya, medan vektor ya. Jadi arus dikalikan dengan medan vektor. Nah, ini sebenarnya kita coba cek ini aja, coba cek apa namanya? eh aku rapiin dulu, rapiin. Satu, gamma mu, dua mu V. Nah, bentar ini, kok tiba-tiba ada ini? Nggak tiba-tiba sih, cuman aku lupa kenapa aku naruh itu. Ya udahlah. Hmm, lanjut lagi. Tadi yang kedua, si bar, gamma mu, si do mu, ano. Nah, ini kita coba cek dimensinya aja, biar ya kita pakai metode yang mudah saja. Tadi si si bar ini kan satu ya. Ini satu. Kalau gamma mu cuman angka doang, dia gak ada dimensinya. Ya nol gitu skala. Nah ini, oh salah, 3/2 sorry. 3/2, spinor itu 3/2. Nah ini 2 ya. Nah ini kan 3/2 ditambah 3/2. Oh, ini 2. 3 ya. Jadi ini totalnya 5. Nah ini nggak bisa, dimensinya kebanyakan. Kebanyakan. eh Ya kayak gitu. Ya semoga bisa seperti ini. Terus yang ketiga itu banyak banget dan ini beda-beda. V, V, C, A mu, A mu. Ini juga kita coba cek aja dimensinya. Yang ini satu, ini 3/2, ini satu. Totalnya adalah tiga, tiga, tiga ditambah, oh 4,5. 4,5 tuh, ya 4,5. Itu 2, 3. Ini 1,5 kan? Ya, 4,5. Ini dimensinya juga kebanyakan. Dan secara fisis itu eh, nggak terlalu pasti itu kalau misalnya direaksikan, kalau misalnya berinteraksi itu kayak gimana. Karena ini kan kayak tiga bentuk medan bersatu gitu. Antara skalar, spinor, dan vektor bersatu. Oke, kita lanjut saja yang keempat itu si gamma mu, gamma 5 gamma mu, gamma 5 gamma mu si itu bisa. Karena ya kalau misalnya mau dicek lagi, em, si si bar. Oh ya, BTW, dimensinya 4 itu kalau misalnya jumlahnya kan jumlahnya 3 ya. Tapi ya buat menyeimbangkan itu, karena Lagrangian dimensinya harus 4, perlu ada apa namanya, koefisien G itu apa? Coupling, konstanta coupling. Nanti konstanta couplingnya atau koefisien depannya itu bisa dihitung lagi gitu. Dimensinya yang mana dimensi dari koefisien atau konstanta itu
itu bisa dipakai buat ngemenuhin eh, persyaratan dimensi dari Lagrangian ini gitu. Kayak misalnya, ini aku kasih contoh dulu deh. Kayak misalnya, nah ini, yang interaksi lemah persamaannya, ini tuh GF-nya, oh enggak, ini semuanya udah, jadi kan si bar, si, itu 3/2, 3/2, 3/2, 3/2, ini 3. Oh ya, 3/2 dikalikan 4, 6. Nah ini G-nya itu pangkat, itu dimensinya -2, biar L-nya itu 4. Kita kira-kira, ini bapaknya ngomong kayak gitu kok. Semoga percaya. Kalau nggak percaya, udah nonton recordnya. Langsung aja ke yang 5. Si V aksen, V aksen, do mu, si gamma mu, V. Nah, ini ada bagian ini. Ini nggak bisa. Udah segitu aja. Kalau misalnya secara ini ya, secara secara apa namanya, pakai syarat yang ini. Oh ya, BTW aku masih rada ragu sama nomor 2. Soal dimensi dari turunan sebenarnya aku masih rada ragu ya. Jadi ntar aku cek lagi apakah ini bisa atau enggak. Yang nomor 2, yang persamaan kedua. Oke, nomor 3 kayak gitu aja. Lanjut ke nomor 4. Sepertinya kita tidak terlalu membutuhkan ini. Oke. Aduh, 4. 4 ada 2 bagian ya. Ya, jadi 4 yang pertama, bagian pertamanya adalah, jadi di Lagrangian persamaan Dirac, suku massa untuk fermion dapat dituliskan sebagai MC bar C. Jika kita menguraikan medan C menjadi kombinasi antara semua vektor dari operator kiralitas sebagai C sama dengan CL tambah CR, nyatakan suku massa tersebut ke dalam suku CL dan CR. Oh ya, ya basically kita mau suku massa. Jadi sebenarnya kan Lagrangian Dirac itu, Lagrangian Dirac si E, si bar ya. Pakai ini. Nah ini Lagrangian Dirac. Suku pertama itu menggambarkan dinamika, suku kedua itu menggambarkan suku massa. Nah ini kita fokus ke suku massanya doang. Di soal ini ya, di soal ini fokus ke suku massa. Di mana? Nah, di sini tuh kita pengen suku massa ini kalau pakai CR, CL tuh gimana bentuknya? Ini sebenarnya udah ada di ini ya, udah ada di catatan. Nah, tapi kalau di catatan itu kita menganggap kalau, jadi caranya kayak gini. Salah satu caranya, aku akan mengenalkan cara yang lain, tapi sama aja sih sebenarnya. Nah, ini kita pakai sifat kalau misalnya I itu sama dengan PL ditambah PR. Ya udah kita masukin ke antara si bar sama si ini. Ntar kita masukin ini di sini, dan ya udah, ternyata suku massa itu adalah M, M dikalikan eh, dua suku ini gitu. Di sini kita memperoleh bahwa ternyata suku massa itu tersusun atas dua si yang sebenarnya berada pada ruang yang berbeda, ya antara R sama L ini. Ya si barnya tukeran ya. Di sini ada sifat lah, ada sifat. Nah, ini kalau misalnya
buat pengingat aja yang sebelah kanan. Nah, ini yang aku mau coba kerjain adalah karena mungkin kalau ngeliat soal ini, cara ngerjain yang kepikiran gimana gitu. Ini kan selain yang ini, selain kita masukin sifat PL tambah PR sama dengan I itu. Ya udah, ini kan diketahuin ya. Diketahuin si itu sama dengan si L ditambah si R. Nah, sementara si bar itu sama dengan si L bar ditambah si bar L. Ini kalau mau membuktikan ini, boleh ini kalau gabut ya. Jadi dari si ini kita perlu kalikan eh, di Hermit konjugatkan, terus dikalikan gamma nol, which is adalah si L tambah si R itu Hermit konjugat dikalikan gamma nol. Nah, ntar ke sana-sananya pakai sifat lah. Tapi di sini ya kita tahu sifat kalau apa namanya si L sama si R itu dia Hermit. Ini bisa cek aja sendiri, ngecek dari matriksnya ya. Enak pakai wakilan Whale sih. Si R sama dengan si R. Jadi kalau misalnya kita coba Hermit konjugatkan ya dia bakal balik lagi ke dirinya sendiri gitu. Ini sifatnya aja. Nah, ini kita masukin ke M, si bar, si M dikalikan si L tambah si R, O bar dikalikan si L tambah si R. M, si L bar, si L ditambahkan eh, L, R, R, L sama yang R, R. Nah, ini kan di sini ya, ini yang si bar itu PR-nya di kanan, PR ya misalnya. P, proyeksinya di kanan dan kalau dia left jadi right ya P-nya. Sementara kalau misalnya yang enggak ada barnya, P-nya di kiri dan dia sama-sama gitu. Kalau L ya L. Nah, berarti di sini kita coba salah satu aja buat yang L gitu misalnya. L itu kan berarti em, R, si bar L, salah. Si bar PR ya. Si bar PR dikalikan PL si. Nah, ini itu sama dengan nol. Maksudnya ya sama dengan nol. Sama dengan nol karena PL dikalikan PL ini nol ya. Ini juga berlaku dengan yang eh, PL dikalikan, salah. Ini juga berlaku buat yang si R, si R. Nantinya ya si R, si bar R, si R itu PL dikali PR. Nah, sementara buat yang ini yang kebalik, L, R gitu, ini kan berarti si bar PR, ini PR, si. Sama dengan si eh, si bar ya si bar si. Jadi yang ada nilainya adalah yang kebalik gitu. Artinya adalah di sini kita bisa mencoretkan dua suku yang LL sama RR yang sama gitu hurufnya. Nah, ya udah dari sini karena pengen 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 soalnya dia dalam si L dan si R, ya udah kita tulis sisanya yaitu si bar L, si R, si bar R, si L. Ya, sama aja sih, sama aja kayak yang ini. Oke, gitu. Ini cuma cara lain aja. Nah, selanjutnya ini yang terakhir. Ini tentang transformasi transformasi fase yang berbeda.
Jadi kalau si L itu dikalikan E I theta L, si L. Kalau yang ini pakainya R, jadi masing-masing. Terus tunjukkan bahwa suku massa untuk fermion pada model standar tidak diperbolehkan jika disyaratkan Lagrangan harus invarian terhadap transformasi fase. Hmm, oh ya, di sini kayaknya kalau misalnya membaca semuanya itu dijelaskan ya. Tapi aku lupa di mana ya. Hmm, dijelaskan kalau misalnya emang suku massa sebelum kita menggunakan mekanisme Higgs itu di teori Medantera itu dianggap nol karena harusnya ada dua-duanya gitu, si bar sama si L kalau nggak salah. Bentar, aku lupa di mana ini. Transformasi. Nah ini, sebenarnya ini kalimatnya doang sih. Fisikawan telah melihat fenomena pada energi tinggi massa itu bisa dianggap tidak ada, bahkan sebelum ada mekanisme Higgs massa itu tidak ada. Ini Lagrangannya tentang Lagrangan. Ya, ntar bisa lihat lagi. Kita balik lagi aja sini. Nah, ya udah. Ini kayak tinggal ini aja. Ini kan kita udah tahu persamaan ini. Tinggal kita masukin. Sebenarnya ini ngebuktiin aja kalau misalnya eh, eh, nanti tuh didapetin Lagrangianya nggak invarian gitu. Yang mana kalau nggak invarian mendukung kalau misalnya suku massa ini harusnya nggak ada gitu. Sebenarnya alasan lainnya ya karena left right itu juga karena ada theta L, theta R ini. Nah, BTW ini cuma nambahin doang. Theta L sama theta R ini, nah ini ada di sini. Itu sebenarnya rotasi dari left-handed sama right-handednya. Jadi kalau misalnya di apa namanya transformasikan atau ditulis ya dikalikan dengan I theta L. Cuman ini karena dia mintanya bertransformasinya jadi langsung gitu sekaligus dua-duanya ya udah kita coba. BTW kita coba ini kan buat yang si L. Nah, kalau si bar L itu tinggal kita kalikan I-nya dengan minus minus I theta L si L. Ini juga buat si R juga. Nah, ya kita coba mengerjakan ini. Kita tinggal substitusikan saja E minus I theta L si L si R ditambah E minus I theta R si R si L. Lupa. Kan ini belum dimasukin, sorry. Aku lupa apa. Si R nya kita masukin ini juga ditambah E I theta R si R. Nah, oh, nggak ada tambahnya maksudnya. Ini masih perkalian. Nah, ini baru ditambah yang ini dikalikan dengan E I theta L si L. Nah, ini bisa kita sederhanakan. E I theta L tambah, oh ya, bisa kayak gini karena ini cuma angka doang. Minus maksudnya, minus theta L si L si R. Sementara yang ini E minus I, oh
I theta L minus theta R si R si L. Ya, bisa kita lihat karena theta R itu tidak sama dengan theta L, ya udah ini nggak bisa diganti-ganti gitu. Kalau misalnya theta R sama dengan theta L, ini dia invarian. Tapi ya karena ada syarat ini, jadi nggak invarian. Jadi nggak invarian. Udah sih kayak gitu aja. Eh, oh ya, BTW, eh, selain belajar dari sini, itu bisa juga nanti aku akan share eh, pembahasan pembahasan yang 2 tahun lalu. Ini sebenarnya dari Mas Herga sih. Sama ada catatannya Mas Herga juga. Tapi ini lebih singkat. Catatan versi singkat. Jadi kalau misalnya mau yang mau nge-review bisa dari catatannya Mas Herga. Kalau misalnya mau baca-baca bisa dari catatannya aku. Ya mungkin kayak gitu aja. Apakah ada yang ingin bertanya dari sini? Eh, oh ya, BTW. Ya, terima kasih sudah apa namanya? Sudah join. Ini aku